Hai minasang, kali ini kita akan belajar dari buku Minano Nihongo Ichi bab 2. Minasang, kalau sudah siap belajar, silahkan disimak materinya sampai tuntas. Minasang, ada yang sudah tahu di bab 2 ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar pola kalimat kata tunjuk. Minasang, berikut ini adalah poin-poin kata penunjuk yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Yang pertama adalah kore, artinya ini jika barang dekat dengan pembicara. Kemudian sore, artinya itu jika barang dekat dengan lawan bicara. Yang ketiga, are, artinya itu jika barang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Kemudian kono, kata benda, artinya benda ini jika barang dekat dengan pembicara. Kono titik-titiknya diisi dengan kata benda. Selanjutnya sono, kata benda. Kata bendanya apa ya? Artinya sono, kata benda, artinya benda itu jika barang dekat dengan lawan bicara. Yang terakhir adalah ano, kata benda, artinya benda itu, namun jika barang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Minasang, untuk poin-poin kata penunjuknya apakah sudah bisa difahami sebelum dilanjutkan? Baik, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama adalah kata penunjuk kore. Kore artinya ini jika barang dekat dengan pembicara. Contoh kalimatnya, kore wa hong desu. Ini adalah buku. Hong artinya buku. Kore wa hong desu. Ini adalah buku. Yang kedua adalah kata penunjuk sore, artinya itu jika barang dekat dengan lawan bicara. Contoh kalimatnya, sore wa shimbun desu. Sore wa shimbun desu, artinya itu adalah koran. Shimbun itu artinya koran. Kemudian yang ketiga kata penunjuk are, artinya itu jika barang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Contoh kalimatnya, are wa terebi desu, artinya itu adalah televisi. Minasang, selanjutnya kita akan belajar dari contoh kalimat tanya berikut. Di sini ada percakapan antara si A dan si B. Si A, kore wa tokei desu ka? Si B, hai, sore wa tokei desu. Artinya, kore wa tokei desu ka? Minasang, tokei itu artinya jam ya. Kore wa tokei desu ka? Di kalimat, di sebuah kalimat, jika akhirannya ada ka, berarti ini adalah kalimat tanya. Kore wa tokei desu ka? Apakah ini jam? Kemudian, hai, sore wa tokei desu. Iya betul, itu adalah jam. Minasang, sudah bisa terbayang belum dari contoh kalimat ini? Si pembicara dia menggunakan kata kore, berarti letak bendanya ada di dekat dia. Kemudian si temannya ini menjawab, hai, sore wa tokei desu. Kenapa dia menggunakan sore? Karena posisi benda itu letaknya dekat dengan si A. Baik, minasang, kita lihat contoh yang kedua. Si A, sore wa borupen desu ka? Sore wa borupen desu ka? Si B, hai, kore wa borupen desu. Hai, kore wa borupen desu. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Sore wa borupen desu ka? Minasang, sore ya. Artinya itu. Wa adalah borupen, itu adalah pulpen. Desu ka, apakah? Sore wa borupen desu ka? Apakah itu pulpen? Kemudian si B menjawab, hai, iya, kore wa borupen desu. Iya, ini adalah pulpen. Nah, sekarang minasang kita lihat. Si A menggunakan sore, artinya letak bendanya itu dekat dengan si B. Nah, si B menjawab, hai, kore wa borupen desu. Dia menggunakan kore ya. Iya,
ini adalah pulpen. Mungkin si bendanya ini sedang dipegang atau dekat ya, dekat dengan si B. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Si A, "Are wa denwa desu ka?" "Are wa denwa desu ka?" Si B menjawab, "Hai, are wa denwa desu." Nah, minasang, di contoh ini si A maupun si B menggunakan are. Artinya ada benda yang jauh dari keduanya, jauh dari si A dan si B. "Are wa denwa desu ka?" Apakah itu telepon? Si B menjawab, "Iya betul, itu adalah telepon." Minasang, mudah-mudahan bisa difahami ya dari ketiga contoh ini ya. Minasang, berikut ada beberapa opsi untuk cara menjawab kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Nih, jika ada pertanyaan seperti ini ya. "Kore wa hong desu ka?" Apakah ini buku? Kita bisa menjawab dengan "Hai, sore wa hong desu." Iya betul, itu adalah buku. Atau kita bisa menjawab "Hai, hong desu." Iya, buku. Kemudian kalian juga bisa menjawab dengan "Hai, so desu." Artinya iya, betul. Selanjutnya, bagaimana cara bertanya ini atau itu apa? Nah, di sini ada kalimat "sore wa radio desu." Artinya itu adalah radio. Nah, kita ubah ke bentuk tanya menjadi "sore wa nan desu ka?" Apakah itu? Apakah benda itu? Jawabannya "kore wa radio desu." Artinya ini adalah radio. Minasang harus tetap diperhatikan ya untuk sore kore are-nya. Baik minasang, selanjutnya kita akan belajar kepemilikan benda. Rumusnya adalah kore sore are wa plus no plus benda des. Oke, nah contoh kalimatnya adalah "kore wa watashi no hong desu." "Kore wa watashi no hong desu." Artinya buku ini milik saya. Kata tunjuknya kita samain ya dengan pola kalimatnya ya. Nah, di sini kata tunjuknya menggunakan kore, selanjutnya wa, partikel wa ya. Selanjutnya di sini pemilik no-nya ya adalah watashi no, bendanya hong, kemudian akhirannya des. "Kore wa watashi no hong desu." Watashi no hong artinya buku saya. "Kore wa watashi no hong desu." Ini adalah buku milik saya. Minasang, coba perhatikan untuk kalimat ini. "Kore wa ari-san no hong desu." Artinya buku ini adalah milik Ari. Nah, bagaimana kalimat ini jika kita ubah menjadi bentuk tanya? "Kore wa dare, kore wa donata no hong desu ka?" Ya, di sini boleh dare, boleh donata. Artinya, buku siapakah ini? Buku milik siapakah ini? Ya, untuk jawabannya boleh Ari sang no hong. Artinya buku ini punya Ari. Atau boleh langsung Ari sang no desu. Ini miliknya Ari. Minasang, selanjutnya adalah pola kalimat kono sono ano. Apa perbedaannya dengan kore sore are? Oke, yang pertama di sini contoh kalimatnya adalah "kore wa rin sang no desu." Artinya ini adalah milik Rin. Yang kedua, "kono hong wa rin sang no desu." Artinya buku ini adalah milik Rin. Minasang, sudah bisa membedakan belum? Dilihat dari kalimatnya. Yang kedua menggunakan hong. Nah, jika kalian ingin menyebutkan kata tunjuk tetapi ada kata bendanya sebelum wa, maka kalian harus menggunakan kono. Kono hong wa. Baik minasang, ini yang terakhir ada beberapa opsi jawaban ketika kalian menyanggah ya. Contoh kalimatnya, "kono jisho wa anata no desu ka?" Artinya, kono jisho ini, kamus ini, wa adalah anata no desu ka? Apakah milik kamu? Nah, untuk jawabannya boleh iye watashi no dewa arimasen. Bukan, itu bukan milik saya. Atau kalian boleh menjawab iye chigaimasu. Bukan. Bagaimana minasang? Bisa difahami?
Jika ada pertanyaan ataupun masukan, silakan kalian tulis di komentar ya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Arigato!